nama saya Salma Anur Abidah dengan NIM 2340123. Dalam video ini, saya akan menjelaskan analisis strategi PT Aruna Daya Nusantara. PT Aruna Daya Nusantara adalah perusahaan agroindustri nasional yang mengelola produksi, pengolahan, sampai distribusi pangan lokal. Selama lebih dari 15 tahun, ADN tumbuh besar karena punya pabrik dan gudang di banyak daerah, serta kontrak jangka panjang dengan pemerintah. Model ini dulu sangat kuat, mirip dengan Bulog atau Telkom Indonesia sebelum era digital, tapi seiring waktu pasar berubah dan cara lama mulai tertinggal. Analisis lingkungan eksternal saat ini tekanan dari luar makin besar. Startup agentai seperti TaniHub, Sayurbok, dan Efiseri bisa masuk pasar dengan cepat karena pakai aplikasi dan data tanpa harus punya aset besar. Pemerintah daerah juga kini membuka tender ke banyak pihak, sehingga posisi ADN tidak lagi dominan. Persaingan makin ketat, harga ditekan, dan layanan harus lebih cepat. Kondisi ini mirip dengan Telkom saat mulai bersaing dengan WhatsApp dan Netflix, di mana pemain lama harus beradaptasi atau tertinggal. Analisis internal di dalam perusahaan, ADN sebenarnya masih kuat. Pabrik, gudang, dan cadangan kas adalah aset bernilai, tapi masalahnya aset ini mudah ditiru oleh perusahaan lain. Menurut jurnal, keunggulan jangka panjang bukan datang dari aset fisik, tapi dari kemampuan mengelola teknologi, data, dan SDM secara cepat dan fleksibel. Disinilah ADN masih lemah karena sistem digital belum terintegrasi dan budaya kerja masih birokratis. Pilihan strategi korporasi dan bisnis strategi paling masuk akal untuk ADN adalah transformasi bertahap berbasis agilitas strategis. Artinya, ADN tidak hanya fokus memangkas biaya, tapi juga mulai membangun sistem digital dan berkolaborasi dengan startup. Contohnya seperti Telkom Indonesia yang tetap menjaga bisnis lama sambil mengembangkan layanan digital dan ekosistem startup. Di level bisnis, ADN bisa tetap efisien tapi juga menawarkan nilai tambah seperti jaminan kualitas pangan dan distribusi yang stabil. Trade-off strategis dan risiko pilihan ini tentu ada resikonya. Dalam jangka pendek, biaya bisa naik dan karyawan mungkin menolak perubahan. Kolaborasi dengan startup juga tidak selalu mulus. Tapi jurnal menegaskan bahwa risiko terbesar justru kalau perusahaan tidak berubah sama sekali. Banyak perusahaan besar di Indonesia yang kalah cepat karena terlalu nyaman dengan yang lama. Peta implementasi strategi. Dalam 1-2 tahun pertama, ADN fokus membenahi struktur organisasi, membangun sistem digital terintegrasi, dan melatih SDM. Di tahun ketiga dan keempat, ADN mulai serius pakai data untuk keputusan bisnis dan bekerjasama dengan startup agritech. Masuk tahun kelima, ADN ditargetkan jadi pengelola ekosistem pangan berbasis data, bukan sekedar perusahaan agroindustri tradisional. Kesimpulannya, masa depan ADN sangat bergantung pada kemampuannya menjadi perusahaan yang lebih lincah, digital, dan terbuka pada kolaborasi. Aset besar tetap penting, tapi tanpa perubahan strategi, ADN akan sulit bersaing. Transformasi memang beresiko, tapi justru itulah jalan paling aman untuk bertahan dan tumbuh di masa depan.